Binbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Binbas TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita seperti biasanya, yaitu kajian rutin pekan kita yang membahas tentang kaidah fikih pada kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah, yang insya Allah akan diajarkan langsung oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Syafi'i Hafizullah Ta'ala. Kepada Ustadz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fahayakumullah jami'an ayyuhal ikhwah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang qaidah fiqhiyah dengan buku Al-Jawahir Al-Adaniyah karangan Syekh Dr. Labib hafizahullah ta'ala. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang kaidah ats-tsaniyah wal 'ashrun, kaidah yang ke-20, ke-22, yaitu al-hududu tasqutu bisyubhah. Hudud tasqut, gugur atau hilang dengan syubhat. Nah, apa maksud kaidah ini? Kita baca. Ma'nal qaidah al-hudud adalah jam'u haddin. Hudud adalah jamak dari kata had. Wa hiya 'uqubatun muqaddaratun syar'an. Makna dari had adalah hukuman yang diukur, yang terukur dari syar'i, atau hukuman yang punya ukuran, yang memiliki ukuran secara syar'i. Jadi had itu adalah ada ukurannya jelas gitu. Seperti misalnya had sariqah, had mencuri itu potong tangan gitu. Jelas. Ukurannya jelas. Kemudian had berzina, kalau yang yang belum menikah itu 100 kali. Jadi ada ketentuannya jelas gitu. Tidak bisa diubah-ubah. Jadi kalau sudah potong tangan. Jadi bukan potong kepala dan bukan potong yang lainnya. Seperti itu, jelas dia. Wasyubhatu jam'u syubhatin. Syubhat adalah jamak dari kata syubhah. Wahia ma yushbihu syai'ah ats-tsabit. Syubhat adalah yang memiliki kemiripan dengan sesuatu yang ada. Yang memiliki kemiripan dengan sesuatu yang ada. Walaysa tsabitan fi nafsil amr. Dan syubhat tersebut tidak ada sebenarnya.
Dia tidak ada tapi memiliki kemiripan dengan yang ada. Wa ma'na al-qa'idah, makna dari kaidah ini, annahu idza ihtaffa bil hududi ma yushakkiku fi thubutiha, bahwa apabila ada sesuatu yang berkaitan dengan had tadi, atau suatu kasus yang berkaitan dengan had, ma yushakkiku fi thubutiha, namun kasus tersebut itu diragukan apakah benar terjadi atau tidak. Jadi misalnya ada pencurian, ada perzinahan, namun perzinahan tersebut tidak secara yakin, tidak 100% terjadi. Artinya ada kemungkinan bisa hanya sekedar salah paham dan seterusnya. Fa innaha tasqutu wa la tuqam. Nah, maka kalau kejadian seperti ini, kalau tidak jelas seperti ini, maka hukumannya, hadnya itu dihilangkan dan tidak ditegakkan. Id bara'atul muttaham hiyal aslu. Nah, kenapa? Karena lepasnya seseorang yang dituduh itu adalah hukum asli. Artinya semua orang itu tidak boleh dihukumi gitu. Semua orang itu hukum asalnya adalah bebas dari hukuman. Bebas dari hukuman. Lisubutihi biyaqin. Karena semua orang hukum asalnya adalah tidak boleh dihukum tanpa ada kasus, tanpa ada kejadian, tanpa ada pelanggaran. Dan itu adalah ketetapan yang secara yakin. Fala yantaqilu anha bisyak wal ihtimal. Maka tidak boleh misalnya ada seorang, misalnya kita tuduh dia sembarangan, dia berzina, karena misalnya kita lihat kemarin ada mirip dia, walaupun tidak jelas wajahnya tapi mirip, tidak boleh langsung ditegakkan hukuman, atau tidak boleh langsung dihukum, divonis gitu. Kenapa? Karena masih ada keraguan, karena mungkin saja mirip, misalnya bajunya sama gitu, atau tasnya sama, atau celananya sama, seperti itu. Jadi tidak boleh hanya dengan sekedar seperti itu langsung ditegakkan hukumannya. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah orang itu tidak boleh dihukum, Dalil dari kaidah ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, lamma ata Ma'iz ibnu Malik radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala, Ma'iz tadi berkata, zanaitu, aku sudah berzina. Qala lahu, kemudian Nabi mengatakan kepadanya, la'allaka qabbalt au ghamazta au nadarta. Nabi mengatakan, ya mungkin saja engkau hanya menciumnya, atau mungkin saja hanya engkau cuma meraba, atau mungkin saja engkau hanya cuma melihat. Qala, Ma'iz berkata, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Qala, aniktaha la yakni. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau berkinayah? Berkinayah maksudnya mengatakan itu dengan kinayah jima. La yakni. Qala ay. Beliau mengatakan, iya. Ibnu Abbas fa'inda qala ay Ibnu Abbas fa'inda dalika amara birajamihi. Ketika itu, setelah dia mengatakan dia tidak berkinayah, artinya dia tidak, maksudnya ketika dia mengatakan berzina, dia tidak berkinayah, maksudnya tidak mengatakan sesuatu yang zina itu kan banyak macamnya, ada zina mata, ada zina tangan. Maksudnya Nabi menegaskan, mungkin kamu itu mengkinayahkan zina mata gitu, bukan zina yang jima gitu.
Paham maksudnya? Oke. Jadi dia mengatakan la yakni, tidak. Ibnu Abbas mengatakan Ma'iz itu tidak berkinayah, tidak tidak menggunakan kinayah. Jadi setelah itu baru ditegakkan hukumannya itu dirajam. Wajhul istidlal, sisi dari pendalilannya adalah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yubadir bi iqamatil haddi alaih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak segera melakukan had, tidak segera menegakkan had tadi, had zina tadi. Bimujarradi i'tirafihi, dengan hanya sekedar pengakuan aja. Misalnya ada orang mengaku dia berzina, itu tidak serta-merta langsung ditegakkan had. Bal laqanahu ma yub'iduhu 'anil had. Bahkan Nabi SAW itu mengulang-ulanginya, mentalkinnya atau mengulang-ulanginya apa yang membuat orang yang mengaku berzina tadi agar dia itu terhindar dari hukuman. Artinya apa? Sampai benar-benar yakin gitu. Sampai benar-benar bahwa dia itu memang benar-benar berzina. Bukan hanya sekedar misalnya itu tadi. Dia mengatakan aku berzina tapi sebenarnya berzina mata atau sebenarnya zina tangan gitu. Atau zina hati. Seperti itu. Mimma la'allahu ishtabah alaih. Ya, yang mungkin saja itu adalah menjadi syubhat baginya. Falamma asarra ala iqrarihi amara birajamihi. Ketika Nabi SAW terus-menerus ketika orang tersebut terus-menerus mengakui perbuatannya, maka umira birajamihi. Kemudian dia diperintahkan untuk dirajam. Jadi seperti itu. Harus benar-benar 100% dia itu benar-benar melakukan. Jadi tidak, walaupun dengan pengakuan itu tidak cukup. Ya, bisa saja dia lagi mimpi, lagi ngigo, lagi mabuk dan seterusnya. Mengatakan kayak gitu. Kemudian wa naqal ijma' alaiha wa nuqil al ijma'. Ijma', yakni kesepakatan para ulama itu dinukil tentang kaidah ini. Artinya kaidah ini menjadi kesepakatan para ulama. Ghairu wahidin min ahli ilmi. Bukan hanya satu ulama saja. Bukan hanya satu ulama yang mengatakan kaidah ini. Tapi ijma', semua ulama membenarkan kaidah ini. Min tatbiqatil qaidah, mengatakan tidak haram gitu. Seperti itu. Jadi ada perbedaan pendapat. Nah, karena perbedaan pendapat ini maka tidak boleh langsung ditegakkan hadnya, tidak boleh langsung dihukum. Kecuali ijma' ulama, kecuali misalnya semua ulama sepakat haram hukumnya menyetubuhi istri yang dalam kondisi talak raj'i tadi. Kemudian contoh berikutnya, law saraqa ibnun min mali abihi awil aks. Seandainya misalnya ada seorang anak mencuri harta ayahnya, awil aks, atau sebaliknya ayahnya yang mencuri harta anaknya. Fala tuqta'ul yad, maka tidak boleh dipotong tangannya, maksudnya ditegakkan hukuman potongan tangan. Kenapa? Li syubhati istihqaqil nafaqah, karena ada syubhatnya. Syubhatnya apa? Bahwa seorang anak itu memiliki kewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya, dan sebaliknya seorang ayah memiliki kewajiban memberi nafkah pada anaknya. Meskipun misalnya harta tersebut adalah harta hasil pencarian anaknya atau ayahnya. Kemudian contoh berikutnya, man wati'a binikahin bila waliyin fala hadda alaihi ala sahih. Nah, siapa yang nikah itu termasuk rukunnya adalah wali sama syahidan. Ini dua orang saksi. Sebenarnya 5, tapi kita fokus di sini kenapa?
Eh, kita tulis saja lengkapnya. Ada al-aqad, ada az-zawj, kemudian az-zawjah. Iya kan? Nah, di sini yang jadi masalah. Kalau ini tanpa wali, kalau misalnya tidak ada walinya, bila wali, sahihun inda Hanafiyah. Kalau tanpa syahidani, sahihun inda al-Malikiyah. Namun kalau untuk madzhab Syafi'i semuanya harus ada. Nah, kalau misalnya terjadi pernikahan misalnya lengkap 4 rukun kecuali wali, maka tidak boleh dilakukan had. Kalau menurut madzhab Syafi'i dan Hambali ini tidak sah. Paham nggak? Tapi menurut madzhab Hanafi sah. Paham ya? Kemudian kalau menurut madzhab Maliki tanpa syahidani, tanpa 2 orang saksi itu sah. Paham? Oke. Nah, kasusnya tadi adalah kalau seandainya misalnya nikahnya bila waliun, bila wali, tidak boleh, ini tidak sah menurut siapa? Hambali, Syafi'i sama Maliki. Nah, kemudian setelah nikah tanpa wali ini, kemudian suaminya dengan istrinya bersetubuh. Nah, apakah boleh langsung ditegakkan hukuman had zina? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada khilaf. Paham ya? Karena Imam Abu Hanifah mensahkannya. Demikian juga sebaliknya, nikah bila syahid. Nikah bila syahidani. La tasihhu inda Hambali, Syafi'i wal Hanafi. Tapi untuk Maliki hukumnya apa? Sah. Nah, demikian juga ini kalau nikah tanpa syahidani menurut Imam Hambali dan Syafi'i, kemudian Hanafi tidak sah. Nah, kalau seandainya sudah terjadi, kemudian terjadi misalnya hubungan suami istri, maka tidak boleh dilakukan hadnya atau ditegakkan hadnya, hukumannya. Kenapa? Karena ada khilaf tadi. Paham ya? Hah? Iya. Kemudian, namun, misalnya, ada nikah bila wali, bila syahid. Sah nggak ini? Tidak sah untuk semua mazhab. Kenapa? Iya. Kalau Maliki hanya ini saja yang boleh tidak ada. Kalau Hanafi hanya ini saja yang boleh tidak ada. Oke. Sodak itu masalah ya? Syarat ya? Sodak itu mustahab. Oh, mustahab. Cara makan-makan Hah? Cara makan-makan waktu itu. Walimah. Mustahab. Oke. Kemudian contoh berikutnya, la tasbutul hududu bi syahadati rajulin wa imra'ataini wala bil yaminil mardudah. Tidak bisa ditetapkan hudud, hukum had, bisyahadati rajulin wa imra'ataini, dengan
persaksian seorang laki-laki dan 2 wanita. Wala bil yaminil mardudah, dan juga tidak dengan sumpah yang ditolak. Wala yasbutu haddul khamri birraihati wala bil qai'i, dan tidak boleh ditetapkan hukuman had minum khamar itu hanya dengan cuma mencium bau saja. Misalnya ada orang datang, bau mulutnya bau minuman khamar misalnya, tidak boleh langsung diklaim atau diponis gitu. Kamu harus dihukum 40 kali cambuk misalnya. Wala bil qai', dan juga tidak boleh karena terbukti dia misal muntah, tidak boleh langsung ditegakkan hadnya. Kenapa? Alasannya adalah lihtimali kaunihi syaribaha ghalatan. Ya, karena ada kemungkinan yang lain, misalnya dia minumnya karena salah gitu, salah ambil misalnya, atau salah botolnya gitu misalnya. Misalnya ini dikiranya adalah air putih, ternyata isinya khamar gitu. Atau ikrohan, atau dia dipaksa. Nah, ini ada khamar, dia sebenarnya tidak mau, tapi dia dipaksa gitu. Maka dalam kondisi seperti ini tidak boleh langsung dia tegakkan hadnya. Paham ya? Kemudian anwa'us syubhati salasun. Anwa'us syubhati salasun. Jenis syubhat itu ada 3. Jenis syubhat ada 3. Yang pertama namanya syubhat al-mahal. Yang kedua namanya syubhat at-tariq. Yang ketiga namanya syubhat fa'il. Apa namanya? Al-mahal, at-tariq. Tiga namanya. Contohnya sudah kita sebutkan sebenarnya. Tinggal perinciannya. Mahal ini adalah wahiyya makana lil mushtabih fiha milk aw shibhuhu. Nah, jadi kenapa dikatakan mahal? Karena dalam masalah syubhatnya itu ada unsur kepemilikan gitu. Kayak misalnya watu rajul zaujatahu haidan. Nah, atau misalnya seorang anak mencuri sariqah mala abihi misalnya. Ini berkaitan dengan milik, kepemilikan. Seperti itu. Kalau tariq yaitu wahiyya nasyah an ikhtilafil mujtahidin, yang muncul karena ikhtilaf al-mujtahidin. Seperti apa tadi misalnya? Nikah bila nah, ini. Kemudian yang terakhir fa'il. Seperti misalnya dhannul fa'il. Misalnya dia mengira misalnya dia masuk kamar, dia mengira bahwa yang di kasurnya adalah istrinya, ternyata orang lain gitu. Nah, itu adalah dhannul fa'il namanya. Cuman perkiraan pelakunya. Atau misalnya ada orang misalnya ngambil uang dia di atas mejanya, ternyata punya orang gitu. Mungkin saja dia nitip sebentar gitu. Misalnya buku misalnya, antum taruh buku, ternyata mirip dengan buku Umar misalnya, antum ambil misalnya. Itu apa namanya? Kesalahan orangnya gitu. Namanya syubhatul fa'il. Oke, kita baca. Syubhatul mahal wa hiya makanal mushtabih fiha milkun aw shibhuhu. Syubhatul mahal adalah apabila pada sesuatu yang memiliki syubhat itu adalah ada kepemilikan, aw shibhu, atau mirip dengan kepemilikan. Seperti kawatil rajuli zaujatahu haidan. Seperti misalnya
seorang suami menyetubuhi istrinya dalam kondisi haid. Kemudian wasariqatul ibn min mali abihi. Kemudian contoh yang lain adalah seorang anak mencuri harta orang tuanya. Kemudian yang kedua, syubhatut thariq, yaitu wahiyan nasyi'atu 'anil ikhtilaf an ikhtilafil mujtahidin. Itu syubhat ini adalah yang muncul karena perbedaan pendapat dari para mujtahid. Fa asasyu syubhati al-ikhtilafu bainal fuqaha. Jadi yang mendasari terjadinya syubhat ini adalah karena perbedaan pendapat di antara para ulama ala hukmil fi'li, terhadap hukum perbuatan, hukum sesuatu. Walida yudra'ul haddu amman wati'a binikahin bila waliyin masalan. Oleh karena itu hukum had itu ditolak. Hukum hadnya tidak ditegakkan. Amman, pada orang wati'a binikahin, orang yang menyetubuhi seorang wanita dengan nikah bila waliin, nikah yang tanpa wali, masalan. Kemudian contoh yang ketiga, syubhatul fa'il. Syubhatul fa'il ini adalah tatahaqqaqu fi man hasala lahu ishtibah, yang terjadi pada orang yang terjadi padanya kemiripan bi an yakuna fi halati ghaflah. Seperti misalnya dalam kondisi lalai. Kaman wajada imra'atan ala firashihi. Seperti misalnya ada orang mendapati wanita di kasurnya. Fawati'aha. Kemudian dia menyetubuhinya. Dhannan. Dan dia mengira annaha zaujatuhu. Bahwa wanita tersebut adalah istrinya. Au akhadha malan. Atau ada misalnya ada orang ngambil barang ala suratis sariqah. Dia ngambil barang misalnya di kantor orang, yadunnu annahu maluhu, karena dia mengira bahwa itu adalah barangnya, miliknya, misalnya diambil yang punya kantor itu, dipinjam punya kantor misalnya antum punya buku dipinjam oleh misalnya mudir misalnya, kemudian mudir menaruhnya di mejanya, kemudian antum masuk kantor mengambil buku tersebut. Ternyata buku yang antum ambil itu bukan buku antum. Nah, seperti itu. Mungkin saja buku yang dipinjamnya itu adalah ditaruhnya di lemari misalnya. Kayak gitu. Fa asasu syubhati huna dhannul fa'il. Kemudian dasar yang menjadi syubhat di sini adalah prasangka pelakunya. Bihaitsu ya'til fi'lu bihaitsu ya'til fi'la wa huwa ya'taqidu annahu lam ya'ti haraman. Di mana dia melakukan perbuatan tersebut dia meyakini bahwa dia tidak melakukan yang haram. Karena dia mengira bahwa dia mengambil barangnya sendiri. Walida la tusafu syubhatul fa'il la tusafu syubhatul fa'il bihillin wala hurmah. Oleh karena itu, syubhatul fa'il ini tidak bisa dikatakan halal atau haram. Li'annahu fi halatil ghaflah. Karena dia dalam kondisi yang lalai. Anil haqiqati ghairu mukallaf. Dari fakta yang tidak dibebankan. Maksudnya ini adalah ghaflah ini. Ghaflatul fa'il. Kelalaian. Jadi semuanya dihukumi syubhat, Jadi antum misalnya ada seorang tadi tidak bisa dihukumi hukuman potong tangan kalau dia itu mengira bahwa dia yang diambil itu adalah punya dia sendiri gitu. Seperti itu. Kemudian
kita akan bahas tentang kaidah berikutnya, al-qa'idatu tsalitsatu wa 'ishrun. Kaidah yang ke-23. Al-'ibratu fil 'uqudi bima fi nafsil amri, la bima dhanna fil mukallaf. Apa maksudnya ini? Ibrah yang dijadikan patokan adalah fil 'uqud, dalam masalah akad, semua masalah akad ini ya, khusus masalah akad, bima fi nafsil amri, pada satu kenyataan, satu perkara. La bima dhanna fil mukallaf, bukan karena persangkaan seorang mukallaf atau seorang pelakunya yang mukallaf maksudnya. Nah, apa maksud dari kaidah ini? Dalil kaidahnya adalah yumkinul istidlalu li hadhil qaidah bima ustidilla bihi li qaidatin la ibrata bidzanni al bayyinu khata'uhu. Jadi yang menjadi dalil kaidah ini adalah tidak menjadi patokan bidzan, dengan persangkaan yang jelas salahnya. Ya. Artinya apa? Persangkaan yang salah, yang jelas salah itu tidak dijadikan patokan, tidak dijadikan sebagai dalil. Min tatbiqatil qa'idah, di antara contoh dari kaidah ini adalah lau ba'a sayyaratan aw ghairaha, misalnya ada seorang menjual mobil atau selain mobil, misalnya rumah. Yadunnuha lahu, dan dia mengira bahwa mobil tersebut adalah miliknya. Tsumma tabayyana lahu annaha laysat kadzalik. Kemudian ternyata jelas baginya bahwa mobil tersebut bukan miliknya. Lam yasihhal bai', maka jual belinya tidak sah. Jadi misalnya antum jadi al-ibrah fil 'uqud, dan ada namanya fil ibadah. Kalau fil 'uqud itu bima fi nafsil amri fakat. Kalau ini harus dua-dua, bima fi nafsil amri wa fi dhanni al-mukallaf. Nah, jadi contohnya adalah, misalnya tadi contohnya ada orang Arif misalnya ba'a sayyarah, dhanna annaha lahu, maka la tasih. Fatabayyana anna sayyarah laysat lahu. Al-bay'u la yasih. Paham ya? Jadi misalnya Arif misalnya punya mobil, kemudian dibawa orang, kemudian tiba-tiba mobil mirip dengan mobilnya yang dibawa orang tadi, dipinjam orang. Misalnya Arif punya mobil warna putih, mobil Innova warna putih misalnya, dibawa Lutfi misalnya. Nah, Lutfi belum pulang. Ternyata setelah 5 jam
mobil Innova yang putih tadi, bukan mobil Innova yang putih, yang mirip dengan mobil Innova tadi, parkir di depan rumahnya. Kemudian langsung dijualnya ke Azizan. Nah, ternyata mobil yang aslinya adalah mobil yang milik dia itu bukan bukan yang dibawa Lutfi tadi. Paham nggak ini kasusnya? Jadi ternyata misalnya Fajar datang bertamu, ternyata Fajar punya mobil mirip persis dengan mobil Arif. Kemudian dijual Arif langsung. Nah, misalnya ke Azizan, maka tidak sah. Nadharan lima fi nafsil amri wala ibrata bidhannihi. Kenapa? Karena waqi'nya adalah mobil tersebut bukan miliknya. Nyatanya ini bukan miliknya. Maka al-bai'u la yasih. Kemudian contoh berikutnya. Kalau udah dibeli, ketahuannya pas udah dipakai. Enggak. La yasih. Dibalikin. Iya, la yasih. Nah, kalau pas dibalikin mobil itu ada kerusakan gitu. Yang nanggung siapa? Hah? Siapa? Kemarin pelajarannya apa? Oh, yang beli kita bertanggung Hah? jawab. Membeli Pembeli tidak bertanggung jawab. tidak bertanggung jawab. Kan akadnya udah nggak sah tuh. Hah? Akadnya kan nggak sah. Iya. Berarti yang menanggung kerusakannya berarti yang tetap yang beli. Aibun jadid apa aibun qadim itu? Tergantung. Aib kerusakan lama atau kerusakan yang baru. Kalau kerusakan baru, siapa yang menanggung? Pembeli. Kemudian contoh berikutnya, lau ba'a dara muwarrithihi dhannan. Misalnya ada orang menjual rumah mewarisnya. Mewaris ini adalah orang yang mewariskan harta, bisa ayahnya atau ibunya atau kakaknya atau abangnya atau anaknya. Yang penting mewaris. Misalnya Fajar menjual rumah ayahnya. Misalnya ya. Menjual rumah ayahnya. Dhannan, dia mengira bahwa ayahnya masih hidup. Gak enak ya. Jangan Fajar lah, yang lain aja, yang lain. Fulan ya. Misalnya ada Fulan menjual rumah ayahnya, dia mengira ayahnya masih hidup. Pabana mayyitan. Ternyata ayahnya sudah meninggal. Sahal bai'u, maka jual belinya sah. Kenapa? Karena ternyata ayahnya sudah meninggal. Jadi lawan ini tadi. Lau ba'a, misalnya lau ba'a dara, rumah muwarrisihi dhannan, dia mengira bahwa ayahnya adalah masih hidup. Hayatahu. Jadi dia menjual rumah ayahnya meskipun dia tahu ayahnya hidup. Meskipun dia tahu bahwa ayahnya hidup. Artinya apa? Dia tidak peduli. Mungkin dia lagi jengkel sama ayahnya, lagi marah sama ayahnya, ngamuk-ngamuk misalnya, berantem. Akhirnya dijualnya surat-suratnya, surat rumah ayahnya. Nah, dan secara hukum jual beli itu tidak sah. Kenapa? Dia menjual punya orang, dan ayahnya apalagi tidak ridho misalnya. Nah, ternyata ayahnya sudah meninggal. Fatabayyana anna muwarrithahu mat. Qad mat, meninggal. Maka jual belinya sah. Paham? Paham nggak ini? Berarti nanti yang jadi warisannya hasil dari jual belinya. Karena itu sudah milik dia gitu. Karena itu sudah milik dia. Rumahnya. Berarti ini pewarisnya cuma dia doang. Kalau ada Iya. saudara-saudara Iya. yang lain. Itu beda lagi ceritanya. Jadi pewarisnya anggaplah dia saja, dia anak tunggal, kan otomatis miliknya. Maka jual belinya sah, meskipun dia menyangka bahwanya ayahnya hidup.
Dia mengira ayahnya hidup, ya kan? Nah, ternyata ayahnya sudah meninggal. Artinya apa ini? Ayahnya hidup ini sesuai fakta atau bukan? Hah? Bukan. Jadi yang terpenting itu adalah dzannul mukallafnya tidak ada. Jadi yang paling penting bima binafsil amri. Bima fi nafsil amri artinya kenyataannya sesuai dengan kenyataan. Paham nggak? Jadi kasusnya atau kejadiannya yang penting dilihat sesuai nggak gitu. Jadi tidak perlu ada dzon ini, tidak perlu gitu, tidak perlu ada dzonnya. Yang penting itu milik dia secara hukum, maka hukumnya sah. Walaupun mengira dia sebaliknya. Paham? Oke. Kemudian contoh yang ketiga, lau zawwajal waliyyu ghaira lau zawwajal waliyyu ghairu al-mujbir mauliyatahu wa kanat qad adinat wa lam yablughul idin wa lam yablughu al-idin. Misalnya ada orang menikahkan, ada orang wali ghairul mujbir. Wali ghairul mujbir ini terbagi dua. Wali itu terbagi dua. Wali terbagi dua. Al-mujbir. Apa mujbir artinya? Memaksa. Ghairu al-mujbir. Ada namanya wali mujbir, artinya dia berhak memaksa anaknya atau mauliyatahu atau cucunya untuk nikah. Itu hanya dua orang ini aja. Al-ab wal jad. Selainnya, ghairul mujbir yang tidak boleh memaksa adalah ghairul ab wal jad. Jadi misalnya ada seorang perempuan dinikahkan oleh ghairul mujbir tadi, wali ghairul mujbir. Itu misalnya kakaknya atau abangnya atau pamannya misalnya. Wa kanat qad adinat, dan wanita tersebut sudah mengizinkan. Jadi misalnya ada wanita, ada imro'ah, dia sebenarnya mengizinkan siapapun menikahkan dia. Maksudnya mengizinkan dia dipaksa untuk dinikahkan gitu. Maksud, paham nggak ya? Mungkin ada wanita sudah perawan tua ya. Dia mau dinikah dipaksa atau enggak ya terserah gitu. Artinya dia sudah izin gitu. Sudah mengizinkan. Misalnya dia sudah mengizinkan pamannya untuk menikahkan dia. Namun izin tersebut belum sampai kepada pamannya. Dia izinkan ya mungkin ngobrol sama keluarga saja, tapi yang walinya tidak ada di situ misalnya. Paham ini kasusnya? Oke. Sahhaz zawaju, maka nikahnya sah. Kenapa? Li'annal ibrata fil 'uqudi bima fi nafsil amri. Karena ibrah yang jadi dalil, yang jadi patokan dalam akad ini, karena nikah adalah akad. Yang dilihat itu adalah bima fi nafsil amri. Yang penting adalah realnya, kenyataannya. Artinya wanita tersebut sudah izin, meskipun izinnya belum sampai kepada pamannya. Misalnya tidak melakukan apa? Murtakib kabiro, tidak tidak melakukan dosa besar. Jadi bukan fasik, lawannya adalah bukan fasik. Di sini khusus de pernikahan adil itu adalah ghairu fasik. Nah, ada pernikahan dengan dua orang saksi. Saksinya itu di sini dijelaskan masturo ini. Apa maksud masturo ini? Masturo ini. Mastur, apa arti mastur? Adalah ini.
bana, mereka syahidaini jelas keduanya orang yang adil gitu. Maka az-zawaju tasih aula yasih. Paham ini? Oke. Tambih, warning atau apa? Notebook. Mulahadhah, perhatian. Qal fuqaha, para ulama berkata, ulama fikih berkata, al-ibratu fil ibadat bima fi nafsil amri wa ma fi dhannil mukallaf ma'an. Nah, ini perhatikan. Kalau dalam masalah akad dia cuma satu yang perlu diperhatikan. Yang penting sesuai fakta gitu aja. Namun kalau masalah ibadah harus ada dua. Tidak cukup sesuai fakta. Harus dengan persangkaan orang mukallafnya, pelakunya. Amma fil uqudi fabima fi nafsil amri faqat. Atau adapun masalah akad adalah hanya pada amr faqat, nafsul amr, kenyataannya saja. Walida man shalla duna an ya'rifa dukhul al-waqti yaqinan aw dhannan lam tasihha salatuhu wa in waqa'at fil waqti. Perhatikan, misalnya ada orang salat, shalla. Misalnya salat zuhur fil waqti. Kemudian dhanna, dia mengira bahwa annal waqt lam yadkhul. Dia salat zuhur memang tepat sesuai dengan waktunya, tapi dia tidak melihat ke matahari, dia tidak melihat jam, dia cuma mengira saja. Mengira bahwa waktu salat belum masuk. Sebenarnya sekarang misalnya sekarang sudah masuk waktu zuhur. Tapi dia mengira kayaknya ini belum waktu zuhur. Tapi dia tetap sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholatulah. Kenapa? Karena perkiraannya salah. Paham nggak? Oke. Walau tawadda'a bima'in. Atau contoh yang kedua, law tawadda'a bima'in yadhunnu annahu laysa ma'an mutlaqan batala tahuruhu wa in bana mutlaqan. Misalnya dia tawadda'a bima'in mutlaq. Bukan air najis gitu. Maksudnya bukan air najis dan bukan air tahir. Mutlak ini aslinya tahur, tahir, mutahhir. Mutlak artinya adalah tahur atau tahir, mutahhir. Bedanya apa dengan tahir? Kalau tahir ghair mutahhir namanya apa? Tidak. Oke. Nah, perhatikan. Ada orang berwudu dengan air mutlak tadi. Dengan air yang suci, mensucikan. Dan air tahur. Dia mengira airnya adalah dhanna annal ma'a laisa mutlaqan. Dia mengira air ini misalnya sudah bercampur sabun gitu. Atau sudah bercampur teh misal, atau bercampur yang lain, atau mengira dia bahwa airnya itu adalah air najis, maka wudunya tidak wudu'u la yasih. Paham? Oke. Ada yang perlu dipertanyakan atau besok aja setelah kita tutup ya, sudah habis waktu ya. Oke. Insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang kaidah fikih ini pada pertemuan depan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Ada dakwah pertanyaan? Ya, ya. Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung Tahu ini dari lebih Pondok enaknya Pesantren wakil. Islamic Center Binbas Pusat, Al-Wafi. Yogyakarta. Semoga Hud Luwadi. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oh iya, benar. Salah Hana tadi. Sodak itu salah satu rukunnya. Salah tadi. Koreksi nanti bukan depan insyaallah. Bukan. Tetap 5. Zaud dan Jaujah itu 1. Al-Aqidani. Al-Aqidani. Salah tadi. Anak kira itu dipisah. Sodak itu mahal. Jadi koreksi ya. Bukan depan ingatkan biar dikoreksi di videonya. Al-Aqidani. Nikah syigar. Nah, lupa. Nikah itu rukunnya 5, tapi yang ada dalam pikiran itu anak selalu ingat nih apa rukun jual beli kan ada akidani juga. Adanya pembeli penjual. Zawaj. Oke, sekarang kita belajar balaghah atau istirahat sebentar?